Om Swastiastu. Di Puswita tolong dibantu untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Swita. Pak. Sebelum kita memulai pelajaran agama Hindu, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Puswita untuk memimpin doa. Pelajaran kita kali ini adalah melalui bimbingan WhatsApp, penugasan Google Form, peserta didik dapat mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kemandirian, kerjasama, gotong royong, dan kejujuran atau integritas. Menyebutkan teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia, menyebutkan peninggalan agama Hindu yang bersifat monumental yang seperti Nusantara, serta membuat bahkan bukti-bukti peninggalan sejarah agama Hindu di Jawa dengan sikap bertanggung jawab selama proses pembelajaran. Untuk penilaian pada pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah penilaian sikap, di mana Bapak akan nilai dari sikap anak-anak dalam melaksanakan pembelajaran baik dari awal sampai akhir pembelajaran, seperti misalnya sikap bertanggung jawab, kemudian mengikuti pembelajaran dengan tertib, dengan baik, tidak ribut, dan lain sebagainya. Kemudian pengetahuan, Bapak akan nilai dari kemampuan anak-anak dalam menjawab soal tes yang akan Bapak berikan nanti di akhir pertemuan. Terus keterampilan, Bapak akan nilai dari bagaimana sikap anak-anak dalam melaksanakan tugas diskusi yang akan Bapak berikan nanti selama proses pembelajaran. Nah, demikianlah tentang sistem penilaian. Silakan disimak ya.
Dari video tadi kira-kira apa yang bisa kita ketahui tentang penyebaran agama Hindu di Indonesia? Kira-kira menurut anak-anak ada berapa sih teori yang menyebutkan Hindu itu datang ke Indonesia? Puspita. Ada 6 teori, yaitu Ah. teori pertama, Hmm? teori Ksatria, Waisya, dan teori Sudra yang datang ke Indonesia dalam satu kapal Hmm? untuk dan gabung dalam satu kapal Hmm? dalam daerah koloni gitu Pak, saya ingatnya Pak. Oke, yang lain angkat tangan ya, angkat tangan. Tadi yang mau jawab angkat tangannya. Jangan takut, ini dapat nilai, yang menjawab pasti dapat nilai. Siapa lagi? Baru Puspita aja satu. Kita sebutkan ada berapa teori masuknya Hindu ke Indonesia. Saya Pak, Silakan. Satria, Waisya, dan Sudra Pak. Satria, Waisya, Sudra. Dan Berarti ada 4 ya? Siapa tadi yang jawab ya? Yang jawab tadi siapa? Ini. Oke, ada lagi yang lain? ada 5 Pak. Coba sebutkan. Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, sama arus balik. Ada lagi? Tadi Sri Pusita 6, Puja 5, kemudian ini 3. Siapa lagi? Ada lagi yang lain? Ya, sekarang Bapak mau nanya satu-satu ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Ini Kadek Yeni Puspasari. Agama Hindu itu dibawa oleh kaum apa di Indonesia menurut teori Brahmana? Teori Brahmana menyatakan Hmm. bahwa Hindu dan Hindu Buddha ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana atau golongan pemuka agama di India. Di kaum Brahmana di India ya. Iya, Kelas apa kamu nak? HP3? kelas iya. Oke, bagus ya. Teori Waisya dibawa oleh siapa ke Indonesia? Ya, silakan. Siapa namanya? Eka Nurjayanti. Ya. Jadi teori Waisya itu dibawa oleh kaum pedagang, saudagar, kemudian yang mempunyai usaha di India karena dia ingin memperlebar usahanya sehingga dia mencari daerah-daerah yang terdekat. Pertama karena Indonesia dekat dengan India, maka Indonesia lah yang dipakai sebagai tempat untuk mereka berdagang. Sekaligus berdagang, mereka menyebarkan agama Hindu. Kemudian teori Ksatria. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Oke. Nah, nih, Komang Setiawan. Saya Pak, Ya, kaum Silakan. Ksatria dibawa oleh kaum kasta raja atau pangeran. kaum Ksatria dibawa oleh raja atau pangeran. Di teori Ksatria ini menyatakan bahwa agama Hindu dibawa dari India itu karena adanya keinginan raja-raja di India untuk melebarkan kekuasaannya, sehingga mereka menjajah daerah-daerah yang terdekat seperti yang Bapak bilang tadi. Jadi ada raja, ada pangeran yang datang ke Indonesia untuk menjajah, terutama menurut sejarah itu sebenarnya yang terdekat dengan India adalah daerah Sumatera sekarang. Jadi di Sumatera itu ada namanya kerajaan Chola dari India ingin menyerang kerajaan Sriwijaya karena kerajaan Sriwijaya terkenal akan hasil buminya. Jadi bukti sejarah ya. Nah itu contoh. Jadi setelah mereka menjajah Indonesia dengan kekuasaannya, secara tidak langsung rakyatnya akan ikut mengikuti tradisi dari rajanya atau mengikuti ajaran atau keyakinan dari raja atau pangeran tersebut. Nah itu contohnya dari teori Ksatria. Teori Sudra, siapa yang bisa? Sang Putu. Teori Gimana? Sudra dibawa oleh para Buddha atau golongan Sudra. Dibawa oleh para Buddha atau golongan Sudra. Bagus ya. Jadi menurut Sang Putu Agus, jadi teori Sudra ini dibawa
dari India itu oleh kaum Buddha atau kaum buruh yang ikut pada saat para kaum ksatria dan para kaum Waisya datang ke Indonesia. Waisya itu datang membawa buruh. Nah, buruhnya ini pada saat dia bekerja, kemudian dia mengenal orang-orang di Indonesia, secara tidak langsung dia akan bercakap-cakap, bercerita, akhirnya banyak menarik kaum lokal di Indonesia, sehingga mereka mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh kaum Buddha ini. Teori arus balik, siapa yang bisa? Saya Pak, Oke, nama Andita. Ayu Andita. Hari ini menyatakan banyak orang Nusantara yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Itu saja. Terus kali nak ya. Jadi teori arus balik ini artinya orang-orang Indonesia, baik itu rohaniawan, baik itu orang-orang saudagar atau yang berdagang dan sebagainya, itu datang ke India. Dia datang ke India itu untuk belajar agama, baik itu ziarah, baik itu mengenal Weda, baik itu belajar tentang filsafat dan sebagainya. Nah, setelah mereka mampu memahami Weda atau ajaran agamanya, datang lagi ke Bali, ke Indonesia, datang balik dia ke Indonesia, membawa ajarannya, kemudian disebarkanlah di Indonesia. Nah, itu menurut teori arus balik. Sekarang yang terakhir ada 6 sebenarnya, tapi ini jarang dipublikasikan, namanya teori gabungan, seperti yang dibilang oleh Swita tadi. Jadi teori gabungan itu adalah teori yang menyatakan bahwa semua kasta yang ada di India, baik itu Sudra, Brahmana, Waisya, kemudian Ksatria, itu datang ke Indonesia secara bersama-sama, kemudian mengajarkan agama atau menyebarkan agama Hindu. Sehingga di Indonesia itu banyak sekali bentuk-bentuk tradisi atau budaya Hindu yang berbeda-beda, bermacam-macam. Baik itu ajarannya, sifatnya, misalnya ada Wesnawa, kemudian ada Siwasidanta, kemudian ada Ganapatya dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh bagaimana pengaruh Hindu masuk ke Indonesia dari India, kemudian berkembang sampai ke Bali. Ayo silakan. Teori Brahmana. Alasannya kenapa, nak? Ayo, alasannya apa? Membawa agama Hindu dan kebudayaan Hindu-Buddha yang datang ke Nusantara dan dibawa oleh golongan Brahmana. Karena membawa teori ini menganggap bahwa yang membawa agama Hindu itu golongan Brahmana. Itu saja yang memuatkan teori ini, sehingga paling cocok di kehidupan kita sekarang. Iya Pak, menurut saya. Oke, yang lain ada? Silakan. Pak, coba saya Pak. Ya, silakan. Saya teori arus balik Pak. Oke, teori arus balik. Ya, Kenapa? Alasannya kenapa? karena bahwa bangsa Indonesia itu belajar agama Hindu di India lalu menyebarkannya ke Indonesia. Oke, jadi orang Indonesia sendiri yang menyebarkan agama Hindu, itu maksudnya, sehingga dia yang paling masuk akal. Ya, itu maksudnya. Ya, Oke, bagus. Ada lagi? Yang lain? Saya Pak, Nama? Agung Andika Pak. Agung Andika. Ya Pak, kalau menurut saya sih kalau agama Hindu itu berasal dari teori Brahmana. Kenapa? Ya. Karena untuk mempelajari agama Hindu itu kan belajarnya dari kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci itu tidak sembarang orang bisa mempelajarinya. Yang bisa mempelajari itu kaum Brahmana. Jadi kaum Brahmana itu menyebarkan apa yang sudah dipelajarinya ke Indonesia. Oke, bagus sekali Agung Andika ya. Jadi menurut Agung Andika itu yang paling cocok itu adalah teori Brahmana. Kenapa dia teori Brahmana yang paling cocok? Karena
hanya kaum Brahmana lah yang mengerti kitab suci, sehingga secara tidak langsung yang mampu membaca atau pelajari agama Hindu ya kaum Brahmana tersebut, karena di sana terdapat bahasa Sanskerta, sehingga tidak sembarang orang bisa memahami ajaran atau membaca bahasa Sanskerta tersebut. Oke, ada lagi yang lain? Ada? Sudah? Jelas? Sudah jelas? Oke, bagus. Jadi Bapak simpulkan pemahaman tentang teori-teori masuknya Hindu yang paling masuk akal seperti yang tadi anak-anak bilang itu semuanya jawabannya sudah bagus menurut pandangan masing-masing. Bapak simpulkan bahwa yang paling cocok seperti yang dibilang oleh teman-teman anak-anak sekalian itu adalah teori Brahmana. Seperti yang Bapak bilang tadi juga bahwa yang menguatkan teori Brahmana itu paling cocok menyatakan bahwa agama Hindu masuk Indonesia adalah karena hanya kaum Brahmana lah yang mampu membaca kitab suci, karena agama Hindu itu turunnya dari kitab suci, bukan turunnya dari orangnya. Jadi turunnya itu berupa wahyu di Sang Hyang Widi diturunkan kemudian karena didengarkan oleh para maharsi, namanya sabda resi penerima wahyu, itu mulai dari resi Gajamada, Jamitra dan sebagainya, kemudian diturunkan lagi ke murid-muridnya yang lain sampai sekarang Hindu atau Weda itu berkembang. Jadi yang pertama itu adalah belajar adalah menggunakan sistem menghafal, mendengarkan, menghafal, kemudian dipelajari, disebarkan. Tidak seperti sekarang. Kalau seperti sekarang kan gampang, anak-anak tinggal baca bukunya, baca kitabnya, langsung bisa memahami. Kalau zaman dulu sistemnya itu adalah guru menyebarkan kitab sucinya itu dengan cara melafalkan. Jadi satu hari itu melafalkan, misalnya kita beri beta misalnya yang dihafalkan, kemudian besoknya lagi diulangi sampai hafal semua kitab itu. Nah, itu sistemnya dulu. Makanya menurut teori Brahmana bahwa yang bisa menyebarkan agama itu adalah golongan Brahmana yang memahami tentang, pertama memahami tentang kitab suci itu Weda, yang kedua memahami tentang bahasa yang ada dalam Weda tersebut, yaitu bahasa Sanskerta. Kemudian yang ketiga adalah karena kaum Brahmana itulah yang sering mempraktekkan atau mengajarkan menyebarkan agama Hindu, misalnya mengumpul acara kalau di Indonesia ya, kemudian mengumpul pemujaan dan lain sebagainya. Itulah yang menguatkan teori Brahmana, sehingga teori ini dianggap sebagai teori yang paling masuk akal. Tugasnya gimana anak-anak? Sudah dikerjakan? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sudah Pak, angkat di rentang. Ya, silakan bagi yang belum mengerjakan bisa dilihat tugasnya di kolom chat di sebelah kanan anak-anak, ya di layar. Di sana Bapak bagikan lagi. Bagi yang belum buat, silakan kerjakan itu. Nah, bagi yang sudah, sekarang Bapak mau nanya tugasnya itu tentang apa. Nanti perlihatkan gambarnya di layar, kemudian jelaskan apa yang dibuat. Oke? Bisa? Bisa, pasti ya. Masa nggak bisa? Harus bisa, harus mampu. Gambar Candi Prambanan. Oke, Candi Prambanan, peninggalan Hindu. Sejarah ya, Oke, yang ada di Jawa. kira-kira apa fungsinya Candi, Nak? Candi itu fungsinya sebagai pemujaan. Pemujaan, Pak. Pemujaan. Pakai sembahyang. Benar, pemujaan. Benar, Pak. Ya. Oke, lanjut. Siapa lagi?
Oke, silakan. Putu Suwanjaya. Nah, Saya membuat prasasti Yupa Yupa. Oke, fungsinya adalah sebuah peninggalan dalam sejarah kerajaan Kutai. sejarah kerajaan Kutai. Peninggalan sejarah kerajaan Kutai. Oke, bagus. Terus siapa lagi? Saya sama Pak. Gak apa-apa. Oke, namanya Saya sama namanya Desa Astrid. Desa Astrid. Iya Pak. Oke, jawabannya. Namanya Prasasti Yupa. Terus Prasasti Yupa merupakan salah satu sebuah peninggalan dalam sejarah tertua di wilayah Kerajaan Kutai. Objek dalam sejarah ini adalah sebagai adanya suatu bukti terkuat dari kerajaan Hindu yang berlaku di negara Kalimantan. Oke, Kalimantan Kutai ya. Kalau sekarang itu namanya Kutai Kartanegara. Boleh dicari di sana ya. Oke, bagus. Siapa lagi? Yang lain? Ya ini Pak, Apa, ini apa itu? pasti Ya. Nih, Oke. Prasasti apa itu? Nak? prasasti Ciaruteun. Coba perlihatkan, Nak. Perlihatkan tadi. Oke. Prasasti Ciaruteun. Yaitu peninggalan kerajaan Tarumanegara yang berisi tentang kebesaran Raja Punawarman. Kerajaan Tarumanegara dari Raja Punawarman. Ya. Oke, itu di prasasti itu ada telapak kaki. Buat telapak kaki itu diumpamakan sebagai siapa? Nak? Telapak kaki itu Sebagai Dewa Wisnu. dia memuja Dewa Wisnu ya, kerajaan Tarumanegara. Jadi rajanya memuja Dewa Wisnu. Oke, bagus. Lagi yang lain? Puja Pak. Silakan puja. Prasasti Kebon Kopi. Prasasti Kebon Kopi. tak kelihatan, temen lagi. Pak. Prasasti kebun kopi. Itu prasastinya di kebun kopi gitu maksudnya. Puja. Enggak, peninggalan dari kerajaan Tarumanegara Oh, kerajaan peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. di Oke. Bogor. Fungsinya untuk apa itu prasasti itu, Nak? Apa? Dia itu kayak penghormatan kepada tunggangannya siapa sih yang gajah tuh? Itu siapa? Tunangannya siapa? Siapa tunangan siapa itu kaca? Hah? Ada yang punya tunangan kaca sini? Ini tuh kebun ini kan berbentuk pahatan telapak kaki gajah. Ah, Jadi gajah itu tuh tunggangannya Dewa raja Indra. raja di Tarumanegara. apa? bener. Tunangannya siapa? Saya nggak tahu buat tunggangannya. Dewa Indra. Ya, jadi prasasti kebun kopi itu artinya prasasti yang berisi tentang telapak kaki gajah. Jadi telapak kaki gajah itu disamakan dengan telapak kaki gajah Erawata ya. Jadi wahananya dari Dewa Indra. Oke, akun beja. Apa itu gambarnya, Nak? Tolong di-unmute. Suaranya biar kedengaran. Ya, silakan. Yang terletak di Jawa Timur. Dari Bandung juga, oke. Terus apa lagi yang bisa dijelaskan? Iya, saya tahu, Pak. Gajah. Gede Agus Budi. Saya Pak. Oke, silakan. Pak, saya sama nggak kenapa Pak? Apa? Lupa Pak. Lupa Pak. Letak di kerajaan Kutai tidak kuat pada 400 Masehi. Itu aja. Lanjut deh Pak. Pak. Terus ada lagi. Putri Chandra sudah. Sudah. Oke, silakan.
IPA, oke, apa yang bisa dijelaskan dari IPA tersebut? IPA adalah sebuah prasasti yang merupakan peninggalan dari kerajaan Jepang. Ya, silakan. Isinya menceritakan Raja Mula Warman yang memberikan sumbangan kepada para kaum Brahmana berupa sapi yang banyak. Mula Warman disebutkan sebagai cucu dari Kubunga dan anak dari Aswawarman. Prasasti ini merupakan bukti peninggalan tertua dari kerajaan yang beragama Hindu di Indonesia. Untuk penilaian hari ini, silahkan nanti kerjakan di Google Form. Nanti Bapak akan share di kolom chatnya. Nanti silahkan anak-anak masuk, kerjakan. Paling 10 menit sudah selesai. Ya, jadi silakan dilihat di kolom chat. Jadi itu link untuk penilaian pengetahuannya. Kemudian Bapak sibukan untuk pembelajaran kali ini, terutama tugasnya. Itu tujuannya untuk apa memberikan tugas tersebut, itu adalah bagaimana anak-anak bisa mengenal tentang sejarah agama Hindu, kemudian bentuk-bentuk kebudayaannya, bagaimana perkembangan agama Hindu sampai sekarang, bukti-buktinya, sehingga kita bisa melestarikan dari bukti-bukti tersebut. Jangan sampai kita sebagai generasi muda melupakan sejarah yang ada, apalagi sampai menghancurkan bukti-bukti tersebut. Itu kalau seperti kata Bung Karno, jadi keberhasilan sebuah atau kemajuan sebuah negara itu karena tidak pernah melupakan sejarah dahulunya. Jadi harus mengerti dan memahami sejarah yang ada. Oke, ada pertanyaan sebelum Bapak tutup dari pembelajaran kali ini? Anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak simpulkan sekali lagi bahwa pembelajaran kali ini adalah tujuannya untuk mengenalkan tentang budaya atau kebudayaan sejarah yang ada di Indonesia, terutama bukti-bukti peninggalannya beserta teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, ada berbentuk yupa, candi, kemudian ada berbentuk prasasti dan lain sebagainya. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengenalkan bagaimana generasi muda memahami tentang budaya dan sejarahnya. Sebelum Bapak tutup, ingat tetap menjaga kesehatan, memakai masker, ya kurangi keluar rumah dulu, ya karena kita sekarang masih dalam kondisi pandemi. Ya, makan makanan sehat dan rajin berolahraga. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.